Oke, kita clear minion dulu. Itu ngapain sih hari itu? Itu ngapain nih? Woi, mundur. Oke, kita langsung cover aja cuy. Kita pakai ulti biar cepat. Oke, kita langsung TB-in yang nyerang hari ini. Ini ada kari, kita TB-in pakai revitalize. Oke, ini harinya selamat, kita langsung mundur lagi cuy. Dan nggak usah kita lanjutin, dan ini biarkanlah, ini cuma bayangan Sun kan. Oke, kita langsung kembali ke lane kita cuy. Dan untungnya di sini harinya selamat cuy. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo cuy, selamat datang di channel Bang Kids. Oke, jadi kali ini aku akan membahas sesuai di thumbnail, yaitu persyaratan simple kalau kalian itu mau menang memakai Uranus cuy. Jadi gini, dan untuk persyaratan ini sebenarnya tidak hanya Uranus saja, tetapi ini ya kalian bisa terapkan pada semua role dan terutama pada ESP. Jadi kalau kalian itu mau menang, kalau memainkan ESP ataupun Uranus, ini ada dua cara cuy, ataupun dua persyaratan. Yang pertama itu dari diri kalian dulu ataupun solo player lah. Terus yang kedua ini dari segi tim, dan ini akan aku jelasin satu persatu aja. Ini kita mulai dari diri kita sendiri ataupun solo player, dan ini ada dua persyaratan cuy. Yang pertama yaitu kalian itu harus sadar diri dan sadar posisi. Sudah kayak lagu aja ya. Jadi maksudnya sadar diri dan sadar posisi ini adalah kalau kalian itu kalah hero power ataupun hero musuh itu lebih kuat dari kalian, kalian jangan maju-maju cuy. Dan ini kebanyakan sekali udah tahu kalah hero power tetapi tetap aja ngotot. Dan ini enggak epic saja, hampir semuanya cuy. Dan kita tahu kan sekarang ini kayak physical defense dan magic defense itu dikurangin semua. Jadi kayak hero-hero fighter itu akan lembek di early game, ini tetap aja dipaksakan cuy. Jadi sebenarnya itu nggak usah kalian paksakan. Intinya kalau kalian itu kalah hero power, kalian nggak usah maju-maju. Penting kalau kalian main ESP itu sebenarnya simple, kalian itu nggak gampang mati itu sudah cukup cuy. Jadi intinya kalau ada turtle, kalian itu nggak kalah level. Kalau nggak kalah level otomatis bisa ngecover temen kalian cuy. Dan otomatis kalau bisa ngecover itu kemungkinan itu akan mendapatkan turtle lebih, peluangnya itu lebih besar gitu loh. Jadi usahakan kalau kalian itu main ESP, kalian sadar diri dan sadar posisi. Intinya kalau kalian kalah hero power jangan maju-maju dan nggak menjadi beban tim cuy. Ini yang pertama. Terus yang kedua, belajarlah job dash cuy. Dan ini banyak sekali yang nggak paham tentang job dash, dan untuk penjelasan job dash ini tidak usah aku jelasin, soalnya kalau kalian lihat komunitas di channelku itu sudah aku share cuy untuk job dashnya, kayak ESP, roamer, mid laner. Dan kalau kalian itu bingung apa itu job dash itu adalah tugas-tugasnya kayak ESP, roamer, dan yang lain-lainnya. Intinya job dash itu tugas cuy. Jadi gitu ya, itu dari diri kita sendiri. Oke, aku lanjutin dari komposisi tim. Jadi gini, saat komposisi tim ini juga berpengaruh cuy soal menang ataupun kalah kalian. Ini bisa ditentukan juga dari komposisi tim kalian. Yang pertama ini dari draft pick. Jadi draft pick ini bisa mempengaruhi gameplay kalian. Jadi usahakan untuk draft pick itu ada hero yang tebal, itu ada dua. Itu entah dari ESP yang tebal ataupun roamer yang tebal ataupun jungler yang tebal. Terus untuk maginya usahakan magi yang bersifat DPS ataupun bersifat healing. Jadi untuk magi ini ya kalau kalian memakai magi ya kalian jangan asal pick magi cuy. Jadi untuk maginya ini usahakan hero magi DPS. Aku contohkan itu kayak YV, Lilia, terus apa lagi, banyak kok hero magi DPS itu ya. Intinya maginya itu yang bisa diajak war terus-terusan.
Jadi kalau kalian itu memakai magi ya jangan kayak memakai magi yang sekali combo kayak Edora terus Novaria, walaupun damage-nya sakit itu susah sekali untuk diajak war cuy. Ataupun kalian juga bisa memakai kayak magi healing damage ada cuy, yaitu kayak Faramis, Angela. Kalian memakai magi itu nggak apa-apa. Terus kalau kalian tanya, aku pengen magi yang ngeburst bang. Jadi kalau kalian pengen magi ngeburst, kalian usahakan memakai maginya itu kayak Parsa, Odette itu ngeburst, damage-nya sakit tetapi enak juga dibuat war cuy. Ataupun Kagura ini juga enak karena ya intinya untuk magi ngeburstnya ini yang bersifat high ground cuy. Terus dari jungler ini ada dua pilihan. Kalian bisa menggunakan jungler assassin ataupun jungler vector, terus ataupun jungler pokoknya yang tipis ataupun berdamage kalau di komposisi tim kalian itu sudah ada tebelnya dua cuy, yaitu dari roamer dan ESP nya. Tetapi kalau ESP ataupun roamernya itu tipis, contohnya kayak roamernya itu Madida itu kan tipis, terus ESP nya itu Uranus, terus kalian itu junglernya usahakan memakai jungler tank cuy. Terus dari segi bentar ini aku ngetik dulu cuy. Jadi untuk segi ini kalau kalian pengen main ya, ini terserah kalian cuy. Yang penting pertama kalian harus bisa nya, terus yang kedua kalian harus paham job desk yang job desk itu intinya kalian nggak usah ngejar kill, tetapi kalian bisa bertahan hidup dan farming. Aku ingatkan lagi, job desk itu tidak usah ngejar kill, tetapi kalian itu bisa farming dan gak mati, intinya kayak gitu cuy. Terus kalau kalian tanya, aku kan solo player bang, terus untuk nerapin ini gimana? Jadi gini, itu kan ada kayak chat kan, jadi walaupun kalian itu solo player, kalian chat aja cuy teman kalian, kira-kira tim kita butuh apa, kira-kira jangan memakai apa, kayak gitu cuy. Walaupun kalian solo player, tetapi teman kalian atau tim kalian itu juga manusia. Jadi kalau kalian arahin itu kemungkinan juga paham mereka cuy. Jadi nggak usah panik walaupun kalian solo player tentang draft pick ini kak, teman kalian itu akan tetap paham. Jadi usahakan untuk draft pick ini, karena ini sudah aku kasih tahu, jadi kalau kalian tahu tentang komposisi draft pick, usahakan kalau lihat teman kalian itu agak ngeblank lah untuk draft pick, kalian ingatkan cuy. Dan ini aku ulangin lagi, untuk draft pick yang enak itu yaitu tebel ada dua, itu entah dari tank, ESP ataupun jungler. Terus untuk maginya itu bersifat background ataupun DPS ataupun healing. Terus untuk junglernya ini menyesuaikan sama tim. Terus untuk nya ini yang kalian kuasai dan belajar job desk-nya, jadi gitu. Terus untuk yang terakhir mungkin map cuy. Jadi untuk map ini ya kalian sering-sering aja untuk melihat map. Jadi kalau teman kalian itu kayak butuh backupan, kalian langsung saja untuk membackup. Kalian bisa gunakan kayak ulti kalian. Ini aku contohkan di Uranus tadi, aku langsung buang ulti cuy untuk menjaga harinya tidak mati. Oke, jadi gitu aja untuk penjelasan hari ini, yaitu persyaratan simple kalau kalian itu mau menang ya. Intinya kalian itu sadar diri, kalau kalah hero power ya kalian mundur. Terus belajar job desk-nya, job desk ini banyak, job desk-nya ESP itu harus selalu ikut war kalau kalian itu memakai ESP yang tebal ya, terutama pas ada turtle ataupun lord. Terus yaitu tentang draft pick. Jadi draft pick ini juga penting banget sebenarnya, tetapi ini jarang sekali yang yang mengasih tutorial. Terus map, dan ini map ini ya nggak usah aku jelasin, kalau kalian itu sudah gimana ya, intinya kalian itu harus sering-sering lah untuk map ini. Oke, dan di sini ada buahnya dan untungnya ada ekstasi. Oke, kita tipin terus cuy. Dan ini kayaknya mana lordnya tadi belum kesini. Oke, kita clear, kok clear sih, ini hancurin turret. Oke, kita ini bentar, ini kita
kita cover terus cuy. Dan ini dilindungi Estes juga kan. Sebenarnya untuk draft pickku ini juga nggak enak sih, soalnya yang tebel itu cuma aku cuy. Ya mau gimana ya udahlah. Tetapi kalau enaknya itu ya sudah aku jelasin kayak tadi, yaitu tebel ada 2. Terus untuk magenya itu bisa bersifat high ground ini ya kayak Parsa tadi, EV, Nana, Odet itu high ground, ataupun mage healing kayak Faramis, Angela itu enak. Terus untuk jungler itu terserah kalian, sesuaikan sama tim kalian. Dan ini kayaknya end cuy. Jadi gini aja ya untuk penjelasan hari ini cuy. Tetapi kalau kalian masih bingung, kalian boleh tulis di kolom komentar ya. Aku Bang Kids mau undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.